Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Ice Breaking Pak Sabar. Bertemu dengan Pak Sabar di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan teman-teman sekalian tetap sehat, tetap semangat, tetap serius untuk belajar, dan tentu saja tetap berkreasi dan berinovasi. Ketika hari ini kita berhadapan dengan belajar jarak jauh dan tetap dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman sekalian, kali ini Pak Sabar masih akan melanjutkan bahasan yang sangat penting, cukup penting. Kita masih membahas seputar AKM. Wah, tidak bosan-bosannya Pak Sabar mensosialisasikan salah satu kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah pimpinan Mas Menteri ya, Nadiem Makarim, terkait dengan AKM, asesmen kompetensi minimal ya, bagian dari asesmen nasional ini ya di tahun 2021 mendatang. Jadi sudah cukup banyak nih beberapa siswa-siswa atau juga teman-teman yang bertanya melalui YouTube juga WA, Pak, kami yang kelas 12 gimana? Pak, kami yang kelas 9 bagaimana? Nah, sudah disampaikan bahwa tidak ada lagi ujian nasional. Kalau sudah tidak ada lagi ujian nasional, maka tenot ya, lulus ya. Ya, maka kelulusan akan diserahkan kepada sekolah masing-masing ya. Jadi baik-baik sama pihak sekolah gitu ya. Dan juga memang penilaian akan diserahkan langsung kepada sekolah terkait dengan nilai dan segala macamnya. Namun karena ini sudah ditetapkan bahwa tidak ada lagi ujian nasional, bahkan diganti dengan AKM, bahkan AKM ini pesertanya, asesmen nasional ini pesertanya adalah malah siswa di bawah tingkat kelas 9, di bawah kelas 12, di bawah kelas 6. Lalu kasus mereka bagaimana? Nah, jadi nanti kita akan lihat bagaimana kelanjutannya. Namun yang sudah pasti karena ujian nasional ini ditiadakan lagi, tidak ada lagi, dihapuskan, maka tentu kelulusan akan dikembalikan kepada kebijakan sekolah masing-masing ya. Baik, kita akan melanjutkan sedikit terkait dengan sarana pendukung ya. Sarana pendukung dari AKM, pelaksanaan AKM ya. Ini disampaikan bagaimana cara mengatasi kendala jika sarana pendukung tidak memadai. Misalnya sampai dengan hari ini belum ada lab, atau spek komputer masih belum sampai sesuai dengan yang diinginkan. Ya, karena memang waktunya masih cukup banyak, jadi masih bisa diusahakan ya. Oke, ini ada di poin kedua ini. Poin pertama, sekolah dapat menumpang sekolah lain terdekat yang memiliki infrastruktur lebih memadai. Jadi ini ya sama seperti pelaksanaan UNBK kemarin, ada beberapa sekolah yang kemudian menginduk pada sekolah-sekolah terdekat, sekolah-sekolah negeri biasanya yang punya lab ya, kemudian juga kalau udah punya lab berarti komputernya ada ya. Namun kalau memang ini bisa karena dengan spek yang lebih turun, tidak ada komputer server, kalau misalnya sekarang sudah banyak laptop, anak-anaknya ada laptop, keluarganya ada laptop, yang kelas 9 ya ditanyakan saja, atau yang kelas 8 mungkin ada, yang kelas 7 orang tua, maka ini dia dapat meminjam. Nah, ini dia ya. Jadi lebih aman memang, lebih enak memang kalau memang bisa dipinjam ya, karena memang speknya sudah tidak setinggi pada saat seperti pelaksanaan UNBK ya. Oke, bila ada kendala sehingga tes terputus, apakah soal yang telah dikerjakan otomatis tersimpan? Oh, sudah pasti ya, jangan sampai malah hilang, kalah dengan aplikasi UNBK kemarin ya. Oke, aplikasi AKM secara otomatis akan menyimpan data ketika siswa menekan tombol soal berikutnya. Kendala lampu padam atau koneksi terputus ini tidak akan menyebabkan siswa mengulang asesmen dari awal. Jadi disiapkan sudah sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya, tidak sampai merugikan peserta didik ya, anak-anak didik kita. Kemudian karena keterbatasan sarana, mungkinkah sekolah mengikuti AKM secara manual, AKP ya? UKP, ujian kertas dan pensil. Oh, ternyata jawabannya adalah no way, tidak. Kalau kita sudah melihat jenis-jenis soalnya, jadi memang di sini tidak sedikit
disajikan dalam, tidak bisa lah ya, agak sulit disajikan karena memang soal-soalnya itu menuntut cetakan berwarna dengan jumlah halaman yang tidak sedikit. Nah ini dia. Ini kan soalnya soal literasi. Jadi kalau kemarin kita lihat contoh soal literasi, bacaannya demikian panjangnya ya. Jadi cukup banyak memakan kertas barangkali. Ya, cukup banyak memakan halaman. Maka untuk AKM ini tidak ada lagi kertas pensil, tidak ada lagi. Semuanya serba soal online. Maka dari itu pengujian secara adaptif tidak mudah diadopsi dalam asesmen berbasis kertas dan pensil. Jadi memang pengoreksiannya juga akan secara otomatis ya. Sedangkan kertas pensil ini kalau siswa menulis dan segala macam jawabannya menulis, bagaimana membaca tulisan siswa yang berbagai macam ragam bentuknya itu. Jadi saya kira ini salah satu inovasi yang sangat penting sekali agar kita terbiasa dengan yang namanya teknologi. Yang paling mendasar adalah bagaimana kita menyiapkan siswa-siswa kita. Ini juga catatan bagi yang jauh di daerah-daerah tertentu, daerah terpencil, terluar, yang siswa kelas 8, siswa kelas 5, siswa kelas 11-nya belum pernah sekalipun memegang laptop, komputer ya. Nah, tentu ini menyulitkan ketika misalnya soal-soalnya adalah soal-soal uraian. Soal-soal uraian harus menjawab dengan cukup panjang. Tentu mulai dari sekarang sudah mulai dibiasakan untuk memegang keyboard. Berarti pelajaran TIK harus disampaikan kembali ya. Teknologi informasi dan komunikasi ya. Ini penting agar mereka terbiasa sejak awal. Karena kalau dulu hanya sekedar megang mouse, klik A, B, C, memilih pilihan ganda, cukup mudah ya. Tapi sekarang ini kan contoh soalnya berbagai macam ragam dan cukup panjang, sehingga dibutuhkan skill atau kemampuan dasar dari siswa dalam memegang apakah komputer, PC, laptop, maupun kalau nanti bisa dimudahkan menggunakan HP misalnya. Kalau HP sih siswa sudah ahlinya ya. Oke, itu saja informasi dari Pak Sabar terkait dengan sarana pendukung dari pelaksanaan AKM nantinya. Jadi mulai dari sekarang pihak sekolah sudah harus menyiapkan ya terkait dengan sarana dan prasarananya, infrastruktur, agar bagi yang menumpang tidak lagi menumpang, karena memang spesifikasi komputernya sudah agak turun ya, tidak secanggih, tidak seribet di tahun-tahun sebelumnya ketika pelaksanaan UN. Oke, semoga bermanfaat informasi dari Pak Sabar ini bagi pihak sekolah, bagi para guru, bagi para proktor, teknisi, dan juga tentunya bagi para siswa agar lebih siap menghadapi perubahan-perubahan yang lebih baik ke depannya. Terima kasih, salam hangat dari Pak Sabar. Jangan lupa untuk subscribe channel Ice Breaking Pak Sabar, support, dukung channel pendidikan untuk bisa terus melaju dan melahirkan inovasi-inovasi, konten-konten positif dan inspiratif, dan tentunya untuk segera menuju ke 100.000 subscriber. Terima kasih, salam hangat. Mohon maaf dari Pak Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.